Tribuners, dunia saat ini sedang tidak baik-baik saja. Perang Ukraina sudah memasuki tahun ketiga. Serbuan Israel ke jalur Gaza telah merenggut puluhan ribu nyawa penduduk Palestina. Kehancuran fisik serta hilangnya nyawa manusia di berbagai medan konflik dunia telah mencapai jumlah yang sangat menyedihkan. Perlawanan terus terjadi di Yaman, Suriah, Iran, Irak, dan banyak spot konflik lain di benua Asia maupun Afrika. Ketegangan politik di Laut Cina Selatan, Selat Taiwan, dan Semenanjung Korea tidak juga mereda. Tribuners, inilah Global Views, sudut pandang kita tentang ragam konflik internasional yang berdampak signifikan kepada kita semua. Rudal Patriot tak akan ubah Ukraina. Presiden Amerika Serikat Joe Biden mengumumkan negara NATO mengirimkan 5 sistem peluru kendali pertahanan udara Patriot untuk Ukraina. Biden yang diragukan kemampuan kognitifnya di usia yang sekarang 81 tahun menyampaikan keputusan penting itu di peringatan 75 tahun NATO yang dilakukan di Washington. Pasukan rudal Patriot NATO ke Ukraina sebetulnya bukan hal baru, tapi tambahan senjata ini menarik di tengah kekalahan Kiev dan perubahan politik di Eropa. Pasukan sistem rudal pencegat Patriot ke Ukraina datang dari Jerman, Amerika Serikat, dan Rumania. Sementara Belanda akan mengirimkan suku cadang pendukungnya. Di sisi lain, Italia berjanji mengirimkan sistem rudal pertahanan yang berbeda. Volodymyr Zelensky di Kiev menyambut gembira pasukan baru senjata pertahanan udara Patriot ini. Pertemuan tingkat tinggi NATO digelar di Washington 9 hingga 11 Juli 2024 diharapkan membuat keputusan-keputusan strategis yang berdampak global. Selain konflik Ukraina dan situasi Eropa, elit NATO mencoba menguatkan dan meningkatkan strategi mereka meredam pengaruh Cina di Asia Pasifik. Nah, keputusan NATO menggelontorkan sistem senjata modern ke Ukraina apakah akan berdampak signifikan? Bisakah NATO dan Kiev membalikkan keadaan perang dan memaksa pasukan Rusia keluar dari wilayah Ukraina? Meski tampak bersemangat dalam pidatonya di depan anggota NATO, Joe Biden sedang menghadapi problem besar menyangkut karir politiknya. Secara personal, Joe Biden tengah berjuang mengatasi penurunan kemampuan kognitifnya yang mempengaruhi penampilan publiknya sebagai presiden dan kandidat presiden Amerika Serikat. Di sisi lain, Biden menghadapi masalah menurunnya kepercayaan elit Demokrat terkait kemampuannya bertarung di Pilpres Amerika melawan Donald Trump. Sebagian elit Partai Demokrat sudah mendesak agar Biden keluar dari gelanggang dan Demokrat akan mencari kandidat baru yang lebih kuat dan lebih siap. Dalam pidatonya, Biden menegaskan keputusan mendukung Ukraina dan memasok aneka senjata modern untuk melawan Rusia adalah hal yang tidak dapat diubah. Dalam beberapa waktu ke depan, pasukan itu akan dilipat gandakan. Ukraina akan menerima ratusan rudal pencegat tambahan. Norwegia dan negara-negara NATO lainnya akan menambah kiriman rudal NASAM, Hawk, Iris-T, Iris-T SLS, dan Gepard dari Jerman. Biden mengatakan bantuan itu akan melindungi kota-kota Ukraina dari rudal Rusia dan bekal pasukan Ukraina menghadapi pertempuran di garis depan. Berusaha meyakinkan audien NATO, Joe Biden menegaskan saat ini NATO lebih kuat dari yang pernah terjadi di dalam sejarahnya. Namun di antara 32 anggota NATO, tidak semua satu pandangan bulat. Ada Perdana Menteri Viktor Orban dari Hungaria yang memilih jalan berbeda. Hungaria menolak terlibat manuver NATO dan Uni Eropa. Hungaria menolak membantu Ukraina, menolak mengirim dana dan senjata, dan memilih jalan tengah untuk mendamaikan Rusia maupun Ukraina. Sementara realitas di Prancis, Jerman, Belanda, Inggris sedang berlangsung angin perubahan politik. Kelompok Macron di Prancis tumbang. Kekuatan sayap kiri memimpin parlemen dengan kelompok sayap kanan meraih dukungan signifikan dalam pemilu terakhir. Partai pendukung kanselir Jerman Olaf Scholz tergerus suaranya. Di Inggris, partai konservatif terdepak oleh partai buruh yang kini memimpin pemerintahan. Perubahan-perubahan ini pastinya membawa suasana baru dan berbeda di tubuh Uni Eropa dan NATO. Perang Ukraina hingga bulan ini memperlihatkan situasi yang semakin tidak menguntungkan Kiev dan pendukungnya di Barat.
Pasukan Rusia terus maju merebut wilayah timur Ukraina bersamaan runtuhnya kekuatan perlawanan pasukan Kiev yang kehabisan amunisi serta dukungan senjata darat. Sejak pecah konflik, Ukraina kehilangan kemampuan udara dan praktis Rusia mendapatkan superioritasnya di medan konflik. Ratusan pesawat dan helikopter tempur Ukraina rontok. Sistem pertahanan udaranya yang umumnya dari era Soviet pun juga hancur. Pasokan sistem senjata seperti NASAMS dari Norwegia, Gepard dari Jerman, rudal taktis darat dan Patriot kiriman Amerika, rudal Storm Shadow dari Inggris masih bisa menolong mereka saat ini. Tapi itu tidak cukup. Ukraina gagal mencegat bermacam-macam rudal jarak jauh yang diluncurkan pasukan Rusia. Kiev telah memperingatkan selama berbulan-bulan jumlah sistem anti-udara yang disediakan Saudi tidak cukup untuk secara efektif mencegah serangan udara Rusia. Awal tahun ini, Volodymyr Zelensky meminta NATO mengirimkan setidaknya 7 baterai Patriot tambahan atau senjata serupa. Di saat bersamaan pasukan Moskow menghancurkan beberapa baterai dan sistem peluncur rudal Patriot yang telah ditempatkan di berbagai lokasi. Terbaru, Rusia menembakkan rudal Iskander yang menghancurkan unit rudal Patriot di wilayah Odessa. Berulang kali Moskow memperingatkan pengiriman senjata dari barat hanya akan meningkatkan pertumpahan darah di Ukraina. Rusia juga menegaskan semua yang datang dari luar Ukraina akan menjadi sasaran sah untuk dihancurkan pasukan mereka. Meski diklaim pasukan Ukraina mampu secara mandiri mengoperasikan sistem rudal Patriot, banyak yang meragukan pernyataan ini. Rudal Patriot adalah persenjataan yang sistemnya rumit dan pengoperasiannya harus melibatkan dukungan data elektronik, pemandu berbasis satelit, dan itu tidak dimiliki oleh Ukraina. Walhasil penempatan dan pengoperasian rudal Patriot di Ukraina pasti menyertakan keterlibatan langsung pihak asing yang memasok senjata itu. Ada sejumlah skema yang sejauh ini telah dipraktekkan di Ukraina. Negara pengirim menempatkan personel militer di Ukraina dan menjadi mentor atau operatornya langsung. Jika ini yang terjadi, maka negara asing itu pastinya sudah melibatkan diri secara langsung dalam pertempuran melawan Rusia. Skema kedua, menempatkan kontraktor militer swasta yang menguasai sistem rudal Patriot menjadi mentor atau mungkin mengoperasikannya secara langsung. Skema ketiga, pengoperasian sistem rudal Patriot dikendalikan dari luar Ukraina di salah satu negara terdekat anggota NATO. Pos Komando Operasi Rudal Patriot ini memonitor dan memasok data satelit ke pihak Ukraina yang lalu memencet tombol penembakan rudal. Tapi cara ini rumit dan mungkin tidak terlalu efektif karena yang dilawan adalah rudal-rudal Rusia yang memiliki kecepatan tinggi. Bahkan Rusia beberapa kali menembakkan rudal hipersonik Kinsal yang tidak bisa dicegat menggunakan sistem rudal apapun di darat. Peristiwa menarik terbaru yang terjadi di Kiev memperlihatkan bagaimana Ukraina gagal mencegat rudal Rusia dan bahkan melakukan kesalahan fatal. Serangan rudal X-101 Rusia yang menghantam komplek pabrik senjata di Kiev gagal dicegat pertahanan udara Ukraina. 1 atau 2 rudal pencegat NASAM buatan Norwegia yang ditembakkan Ukraina dalam upaya menghalau serangan justru menghantam sebuah rumah sakit anak. Peristiwa ini dikapitalisasi Kiev sebagai kebrutalan Rusia terhadap target-target sipil Ukraina. Moskow sudah menolak tuduhan Kiev dalam kasus ini. Tribuners, pengiriman senjata sistem rudal Patriot dari NATO mungkin akan menyenangkan Volodymyr Zelensky. Dia selanjutnya pasti akan meminta lebih. Kekuatan Barat juga berpikir kehadiran senjata baru itu akan membalikkan keadaan meski realitasnya berbeda. Sudah banyak pihak di Barat dan bahkan di Ukraina mengakui kini tidak mungkin memenangkan perang melawan Rusia. Mengalirnya bantuan senjata ke Ukraina sekali lagi hanya akan berarti meningkatkan tensi konflik dan memperpanjang pertempuran.